kasus Rempang itu, ini pemerintah itu kurang jeli, gitu. Jangan seperti sekarang ini yang Pak Presiden mengatakan itu bahwa ada kesalahpahaman yang terhadap yang di bawah. Nah ini yang sebetulnya kan tidak bagus lah, seperti disampaikan oleh Pak Presiden itu loh. Kenapa saya katakan demikian? Berarti ini yang bawah ini yang paling menderita sebetulnya. Ya kan, pada akhirnya mengadukan masyarakat itu dengan aparat gitu. Nah kalau sampai Pak Presiden itu mengatakan bahwa ada kesalahpahaman di bawah itu, nah ini kan tidak boleh gitu kan. Ini masalah yang sangat pelik sebetulnya. Kenapa kok tidak dari awal itu secara sesama mulai dirintis perundingan-perundingan, nanti kan sudah bisa diketahui akan kegagalan atau keberhasilannya itu, ya kan. Tapi tidak boleh langsung dilakukan seperti ya pengusiran itu tadi, yang sepertinya ada kesalahpahaman itu. Jadi itu kan mesti harus pemerintah ini kita minta itu ya supaya pekal terhadap urusan-urusan itu yang efektif, tidak mengorbankan rakyat ini untuk yang selalu harus dipaksa mengalah. Ini dengan statementnya itu Pak, statementnya Panglima Pak. Kalau statement Panglima ya saya pikir itu ya bagus saja ya. Jadi tinggal sekarang itu ya, sekarang ini kan akibatnya kan kita tak ulang lagi ya kan. Nah ini kan yang sama maksudkan itu jangan ada kesembronan lagi lah, disikapi dulu baru nanti ditata lagi. Itu kan tidak boleh, harusnya kan ditata aja dulu gitu loh ya kan. Baru nanti kalau ada ketidakberesan lah sampai jauh mana ketidakberesan itu kan gitu. Jangan langsung ini langsung ditindaklanjuti dengan disikapi secara represif gitu loh. Akhirnya yang ketemu rakyat dengan aparat. Ini kan ya orang-orang kita sendiri. Satu sama lain kan ada juga yang punya saudara di situ ya kan, yang itu aparat itu kan juga dari sana, dari Rempang sendiri. Jadi harapannya Pak? Ya harapannya ya ini harus betul-betul apa yang dialami oleh rakyat itu supaya bisa tertampung. Nah, itu ya pemerintah tidak bisa memaksakan bedanya begitu saja. Jadi harus ditampung, dicari jalan keluar yang win-win solution lah. Jadi rakyat itu juga diuntungkan, pemerintah juga diuntungkan. Oh rakyat ini tidak kok jarang mengambil untung yang secara katakanlah membabi buta dunia gitu. Baik, terima kasih ya Pak. Kita tetap berkomitmen kepada keutuhan bangsa dan negara Indonesia itu menjadi harga mati. Oleh karena itu komitmen itu kita jaga. Apapun perbedaan di dalam dinamika demokrasi yang modern sekarang ini pasca reformasi, putra putri TNI ini ada di mana-mana, tapi dia kemana-mana. Kemananya ya NKRI yang harus kita itu. Makanya Mas Tio sekarang dipercaya sebagai ketua FKPD dan saya sebagai salah satu wakil ketua dan penasihat. Kita saling mensupport. Ini tanggung jawab moral ya di dalam menjaga keutuhan berbangsa dan negara. Makanya menghadapi tahun Mas 2045 ya kita kawal. Nah, makanya demokrasi ini bahasa konsumsi geladrah ya toh. Boleh kita berbeda, tetapi keutuhan, kebersamaan, keberagaman, harmoni dalam berbangsa negara itu menjadi salah satu harapan kita bersama. Saya kira itu. Pak, terkait ini Pak, Agak mainstream orang hukum tata negara sesungguhnya. Makanya saya paham dia speechless. Saya paham dia speechless. Tapi izinkanlah saya bicara mengenai dua hal kalau hukum itu, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Jadi ius constitutum itu adalah hukum yang berlaku hari ini. Jangan ditinggalkan, itu hukum positif. Lalu ius constituendum, hukum yang mau kita ubah. Jadi kalau kita bicara mengenai konstitusi misalnya, ya kita bicara konstitusi yang berlaku hari ini. Tetapi ada pun aspirasi ius constituendum itu soal lain. Yang namanya hukum itu kan tidak juga mutlak dia. Nah, karena itu
banyak aspek yang ingin saya sampaikan, tetapi saya mau pantun dulu, kan tadi ada budaya pantun. Gara-gara budaya pantun saya bikin 2 pantun langsung. Saya kalau pantun jagoan saya. Jangan sekali-sekali bawa perasaan. Kalau pikiran mau dibedah, ya, cakep dong, mana dong? Kita bicara soal kebangsaan, bukan sekadar mimpi indah. Karena kita bisa saja bicara banyak teori, tetapi kan tentu kita harus based on realitas, ya. Berikutnya satu lagi. Saya tanya balik sama Anda, berapa biaya per voter pada pemilu 2004 untuk milih presiden? Berapa biaya per voter? Tahu nggak? Ulang pertanyaannya, berapa biaya per pemilih untuk memilih presiden? Kan ada, bisa dihitung. Gimana caranya? Hitung berapa belanja KPU bagi dengan juga jumlah pemilih. Dapat kita angkanya. Berapa angkanya, Pak? Bisa dibuat? 36.900. Saya ulang, 2004 36.900. Berapa perkiraan 2024 per voter? Cost per voter, bahasa Inggrisnya cost per voter per pemilih berapa? 169.900. Naik. Itu bukti bahwa beban yang naik itu tidak serta-merta memperbaiki kualitas kehidupan. Itu terjadi di Amerika, itu terjadi di Indonesia. Bayangkan, dulu nggak ada yang begini. Dulu habis pemilu selesai, ya kan? Yang meritik, yang kemudian ikut pemerintah sudah, alhamdulillah. Kalau sekarang coba bayangkan, mengkritik presiden itu bisa kita langsung diembat sama buzzer-buzzer, ya. Bayangkan, dibilang kadrun lah, dibilang sakit hati dan lain sebagainya. Daripada pusing saya bilang begini, saya bikin konten. Refli Harun provokator, Refli Harun pecatan, Refli Harun goblok tolol. Daripada orang lain mengatakan begitu, lebih baik saya katakan sendiri. Dan mohon maaf, ada juga yang bilang anjing, iya kan? Ya. Iya, sekarang lebih kasar mana coba? Tapi saya enggak baperan. Ya udah, saya bikin aja konten seperti itu. Coba lihat, ada nanti. Refli Harun terus goblok tolong, ada itu. Kalau nggak ada, potong leher saya, kan kira-kira begitu, ya kan? Nah, tapi saya memahami itu sebagai sebuah dinamika dari masyarakat yang bergerak. Tetapi itu kan bisa diatasi kalau pemerintahnya tidak berpihak. Kalau pemerintahnya menjadi pemerintah yang mengayomi seluruh rakyat, itulah makna yang namanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi kalau melindungi segenap bangsa itu artinya mau Anda itu pro pemerintah, Anda itu anti pemerintah, Anda itu diam saja, semua dilindungi oleh negara ini. Itu yang namanya perlindungan. Tapi ini enggak. Hukum tajam ke tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam. Basis untuk presiden melaksanakan 5 tahun. Jangka pendek. Rusak dia. Dalam ilmu ekonomi, ketika kita berpikir jangka pendek, yang ada di depan kita apa? Betul, Anda betul, uang. Maka sistem politik adalah uang, sistem ekonomi sekedar pasar bebas juga uang. Ketemu tesis Duquesne. Ulang Pak, ketemu tesis Duquesne. Duquesne, penulis di majalah Time, tangan kanan Rupert Murdoch. Siapa Rupert Murdoch? Penguasa mass media dunia. Kata Duquesne, demokrasi di Amerika dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama, kata Duquesne, pembuat jajak pendapat. Di Indonesia namanya lembaga survei. Ini mengarahkan opini macam-macam. Ketemulah kemudian bagaimana ketua DPD berhadapan dengan Saiful Mujani ketika bicara tentang rakyat tidak ingin melakukan pemilihan melalui MPR tapi ingin pilpres, tapi kemudian dia tidak berani menyampaikan itu di forum itu, dia bicara yang lain. Nah, di sini saya ingin mengatakan lembaga survei kerjanya mengarahkan opini. Satu. Yang kedua, media massa
lembaga periklanan yang kedua. Yang ketiga di sini lembaga-lembaga lobbyis, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan macam-macam. Yang keempat katanya partai politik. 1, 2, 3, 4 tidak bisa bekerja tanpa terakhir. Siapa? Debirokratisasi, deregulasi, swastanisasi, privatisasi, dan strukturisasi.